Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan jamaah kajian malam Selasa rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menambah ilmu melalui majelis ta'lim atau kajian pada maghrib sampai dengan isya tanpa ada suatu halangan apapun. Maka marilah kita ucapkan rasa syukur itu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam, rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semuanya digolongkan sebagai hamba Allah yang istiqomah di dalam berbuat baik, istiqomah dalam beribadah, istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang kita buat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari dalam bentuk dan macam apapun, kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa maupun kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk ketiga kalinya saya menggantikan posisi Ustadz Agus. Oke. Jadi mulai beberapa waktu lalu, mulai pekan kemarin, saya sudah siap kalau hari Senin atau Ahadnya itu saya standby HP-nya. Mbok menawa Ustadz Agus berhalangan itu. Dan insya Allah saya siap, karena memang hari Senin biasanya saya membadal ustadz lain di Ngadirjo, tetapi kemudian hari Senin itu saya jadikan free. Maka insya Allah kalau tidak ada agenda yang lain, insya Allah saya bisa membadal mengganti Ustadz Agus. Sekali lagi, tujuan kita untuk menjaga keistiqomahan. Jangan sampai ngaji yang sudah rutin karena ustadznya berhalangan hadir lantas ngajinya libur atau prei. Karena kalau libur atau prei, bagi jamaah yang rumahnya jauh sudah meluangkan waktu, biasanya lajeng getun gelo wis ngoyo-woro saka Bejen tekan Ngadirjo. Sebulane prei, sudah dari Bejen sampai Ngadirjo sekeluarga diajak. Ternyata libur, ternyata prei. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kok belum nggih. Ini saya masih melanjutkan tema tentang 9 kebiasaan. Nggih.
9 kebiasaan emas. Dan kabar baik, tadi saya sudah di WA sama Ustadz Zaini Munir Fadholi, pengarang bukunya. Mas, jadi apa tidak 100 buah begitu ya? Langsung aja, ini biasanya. Oke. Tampak nggih? Oke. Jadi apa tidak? Jadi Ustadz 100 ya, 100. Insya Allah 3 hari yang akan datang sudah sampai Ngadirjo. Saya pesan 100. Di Masjid Al-Manar berapa ya jamaahnya? 100-an. Oke, siap. Nanti kita sediakan, dan jamaah tidak usah repot, nanti biar saya yang membayar. Oke, jamaah tidak usah repot, nanti saya yang membayar. Gak usah urunan. Kalau mau urunan silahkan buat infak di Masjid Al-Manar. Gitu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kebiasaan kemarin yang saya bahas di 2 pertemuan yang lalu adalah sholat. Ya, maka saya melanjutkan dengan kebiasaan kedua yang tidak kalah pentingnya dengan kebiasaan yang pertama. Dan kebiasaan kedua ini adalah kita membiasakan untuk pertama zakat. Pertama apa? Lajeng infak, urut lho niki. Lajeng sedekah. Biasanya sok dibalik. Siz, biasanya kan ziz. Menawi dipun walik dados siz. Sedekah dulu baru infak, zakati ra tau. Ngertose zakatnya adalah zakat fitrah. Padahal dalam hal ini adalah zakat mal dalam hal ini. Oleh karena itu, kebiasaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah kebiasaan untuk berzakat, infak, dan sedekah atau sedekah. Mengapa ini bagian penting dalam kebiasaan manusia? Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2017, kalau tidak 2018, di Indonesia itu potensi zakat dari seluruh umat Islam di seluruh Indonesia per tahunnya itu kurang lebih 217 triliun potensi. Seandainya umat Islam sadar terhadap zakat, maka potensi terkumpulnya per tahun berapa? 217 triliun. 217 triliun itu kalau terkumpul bisa buat macam-macam. Salah satunya misalnya mau buat apa? Membangun ibu kota negara, waduh. Mun ngenteng-ngenteng ini, tapi nggak boleh ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa dari 217 triliun ini yang terkumpul per tahun hanya 5 sampai 10. Berapa? 5 sampai 10 triliun per tahun. Andaikan 10 triliun, maka 207 triliun yang lain itu kemana? Jawabannya adalah 1, wegah. Kedua, malas. Yang ketiga, mengabaikan tentang zakat. Dan jamaah rahimakumullah, yang memperkuat dari terkumpulnya zakat yang ada di Indonesia adalah orang-orang gajian. Ngertos nggih? Terutama ASN lewat Basnas, kemudian pegawai swasta yang sadar dengan zakat, ini juga membantu perolehan 5 sampai 10 triliun per tahun. Ada lagi versi yang lain, penyebab tidak terakomodir 217 triliun itu karena dikumpulkan sendiri, diserahkan sendiri. Ada seorang pengusaha ini sebagai pengantar ya, seorang pengusaha di Kabupaten Semarang.
termasuk guru saya, pemilik pondok pesantren, bisa ditebak namanya siapa? Pemilik pondok pesantren di daerah Kabupaten Semarang, wabil khusus Ambarawa. Beliau istrinya sekarang 2. Istri yang kedua dulu dinikahi pada usia 9 tahun. Bisa nebak, gak usah disebut ya. Beliau ini setiap tahun paling enggak 1-2 miliar zakat yang dikeluarkan, langsung dikasihkan kepada orang-orang fakir miskin. Dan beberapa waktu lalu tanah beliau yang kurang lebih berapa ribu hektar ya, saya lupa, sudah diwakafkan ke sebuah pondok pesantren di Lirboyo. Jadi tanah di daerah Ambarawa itu sudah diwakafkan untuk pondok di Lirboyo. Dan beliau luar biasa membantu Muhammadiyah, juga luar biasa. Dulu waktu beliau mau diperkarakan, yang menjaga beliau ini malah orang Kokam, anak-anak Kokam Kabupaten Semarang yang membela beliau, bukan yang lain. Ini sebagai sejarah singkat. Jadi sekali lagi beliau ini luar biasa, bersedekah, berzakatnya luar biasa. Tetapi kadang umat Islam yang lain kalah dengan siapa? Orang-orang di luar Islam. Contoh, beberapa waktu lalu kalau tidak salah Jeff Bezos atau Warren Buffett, saya lupa, dia sudah mau menyumbangkan hartanya ke kepentingan sosial. Dulu pendiri Facebook kalau tidak salah tahun 2000 berapa saya lupa, dia itu menyumbangkan 90% lebih dari hartanya. Dari hartanya berapa persen? Lebih dari 90% disumbangkan. Apa yang terjadi? Dulu Facebook diramalkan mau bangkrut, tidak jadi bangkrut, malah sudah bisa membeli Instagram, bisa membeli WA dan lain sebagainya, luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, konsep dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berbagi, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, itu tidak akan pernah menjadikan kita miskin, tapi malah justru sebaliknya akan menjadikan kita makin tambah kualan di dalam menerima rezeki dari Allah. Matematika saja sudah luar biasa. Coba kalau kita pakai kalkulator, 10 kalau dibagikan 1 hasilnya tetap kan 10. Tetapi kalau 10 dibagi 0 hasilnya tak terhingga, tak terdefinisi. Artinya apa? Seandainya kita itu punya uang misalnya 10.000, kita sumbangkan semuanya, kita tidak akan pernah kehilangan uang itu. Justru tak terhingga juga Allah menggantikan rezekinya. Dan gantinya luar biasa. Oleh karena itu kita ciptakan kebiasaan kita ciptakan untuk berzakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau mengambil judulnya ini, sedekah cerdas akan menjadi investasi yang abadi. Contoh orang yang sedekah cerdas itu para donatur, para orang-orang yang wakaf untuk pembangunan TK Aba Murni nggih, plus Masjid Al-Manar, mereka sangat cerdas berinvestasi di sini. Kenapa? Karena sampai saat ini masih terus berjalan, kegiatan-kegiatannya dan sebagainya terus berjalan dan akan terus mengalir. Apalagi diberikan atau dipasrahkan kepada pengurus yang amanah, ini akan mengalir terus. Kita membayangkan misalnya Budi Hartono, ngertos? Kenal? Pemilik Jarum, atau Haritanu Sudibyo, turu mawon duite milih. Beliau tidur aja uangnya mengalir. Begitupun dengan kita, kalau kita sedekahnya cerdas, memilih alat investasi untuk akhirat dengan cerdas, maka kita tidur pun pahala terus mengalir untuk kita. Maka sedekah cerdas investasi abadi. Dan ini terkait dengan
kemampuan kita untuk memilah bagaimana cara agar sedekah, infak maupun zakat kita ini benar-benar efektif dan efisien. Kita menikmati hasilnya luar biasa. Karena ada orang sama-sama sedekah 10.000 tapi efeknya berbeda. Saya belajar dari kawan saya yang orang Padang. Orang Padang itu sebagian besar kalau mau memberikan sedekah kepada seseorang maka pasti dipilih orang yang dermawan. Maksud ya, jadi misalnya saya orang Padang, saya mau ngasihkan uang 100.000, maka saya mencari orang yang dermawan yang mau saya kasih. Orang fakir miskin tapi dermawan. Kenapa? Karena kalau kita kasihkan kepada orang yang dermawan 100.000 ini barangkali akan mengalir ke orang yang lainnya. Tetapi kalau dikasihkan kepada orang yang tidak dermawan, apa yang terjadi? Dipek dewe, pangan dewe. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan ini sampai dengan jam nanti selesai 7:30 kurang. Dan saya mengambil tema ini, kemudian salah satu investasi cerdas sedekahnya kita melalui lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini kalau kita mengenal, biasanya termasuk saya sendiri di lazismu. Selain saya misalnya sedekah rutin di masjid untuk misalnya saya membayar zakat mal, zakat harta benda saya, atau sedekah tiap subuh. Jadi di rumah saya, di tempat saya itu ada beberapa kotak infak dan nanti peruntukannya beda-beda begitu. Dan saya pasti ada salah satu yang ke lazismu. Kenapa? Karena sekali lagi inilah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mengapa? Ini saya mengambil 10 alasan kenapa harus melalui lembaga amil zakat. Dalam hal ini adalah lazismu kalau saya. Pertama, kita ketahui bersama bahwa di dalam surah At-Taubah ayat 103 sudah jelas disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Di sini khudz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Niki sing kan mendhet sinten Bu, Pak? Amil kan? Enggak boleh sembarangan kita langsung, ini kan saya disuruh ngambil. Malah jadi kasus. Kita mendatangi orang kaya, mana hartamu? Berikan ke saya. Jadi yang suruh mengambil di sini adalah amil. Maka disebutkanlah di sini namanya lembaga amil zakat. Kenapa harus melalui lembaga amil zakat? Agar kita mengetahui apa? Keseluruhan di seluruh Indonesia ini terkumpul berapa? Gitu loh. Nanti biasanya setiap tahun Basnas dari kabupaten, Basnas kabupaten sampai Basnas pusat itu selalu menghimpun total perolehannya berapa. Nanti akan menjadi laporan bahan evaluasi dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, mengapa harus lewat lembaga amil zakat? Karena yang diajarkan Rasulullah pun juga sama. Ternyata mengandung hikmah yang luar biasa. Hikmah yang pertama, kenapa saya sampaikan di sini? Hikmah yang pertama adalah kita termasuk orang yang insya Allah mendapatkan naungan di hari kiamat. Kenapa? Sedekahnya kita itu sembunyi-sembunyi. Maksud ge? Sedekahnya kita apa? Sembunyi-sembunyi. Misal begini, panjenengan semua yang donasi untuk Cianjur, donasi semua atau ini? Donasi ke Cianjur dititipkan melalui siapa? Lazismu. Terus Anda bisa pamer apa tidak? Enggak bisa. Karena uang yang sudah terkumpul itu enggak ada jelas itu uang dari siapa. Dan ini akan lebih menjamin kita seperti orang yang sedekah sembunyi. Termasuk yang akan mendapatkan, sekali lagi, mendapatkan naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini adalah makna kiasan untuk sedekah secara sembunyi. Maka pada zaman dahulu para salafus soleh itu kalau bersedekah
mereka sembunyi-sembunyi betul. Jadi kalau misalnya mau ngasih ke fakir miskin, maka diketahui, dicari rumahnya. Setelah ketemu rumahnya, terus ada uangnya dikasihkan di bawah pintu atau diletakkan di pakaiannya si fakir miskin itu. Yang penting yang memberi tidak mengetahui. Tapi kalau zaman dulu diaplikasikan ke zaman sekarang, apa yang terjadi? Umpetan-umpetan mulai omah wong, umpet-umpetan darane arak nyolong. Maka cara cerdas seperti anak-anak zaman now yang sekarang ini, ditemukan data bahwa anak-anak generasi milenial lebih seneng berzakat, infak, sedekah lewat online. Karena mereka sekali lagi berusaha untuk menyembunyikan. Dan kebahagiaan kalau kita memberikan sesuatu kok dengan sembunyi-sembunyi, itu efeknya lebih mengena dibandingkan secara terbuka atau terang-terangan. Meskipun terang-terangan juga boleh, tapi ini pilihan bagi kita. Kenapa sedekah tersembunyi kok atau sembunyi-sembunyi kok bisa mendapatkan naungan di hari kiamat? Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada berapa golongan? 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Niki sing lari-lari nem para remaja, remaji, pemuda dan pemudi. Kita aktif bergerak memakmurkan masjid, karena masa muda nggak akan terulang. Akan selalu terekam semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, kemantil-mantil kalih masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, yo sugih, yo ayu, Pak niki Pak. Nggih, yo sugih, yo ayu, yo cantik, juga kaya, punya kedudukan tinggi, menggoda seorang laki-laki untuk berbuat tidak baik. Maka kemudian dia mengucapkan, sungguh aku takut kepada Allah. Ini termasuk yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Niki sing paling enteng dari 7, paling enteng nomor berapa? 6. Sedekah sembunyi. Kalau nomor 1 mungkin kita sesuai kemampuan kita. Jadi Pak RT, jadi presiden, jadi Pak Camat, jadi Pak Lurah dan seterusnya berat. Urusannya berat, kenapa? Karena setannya juga sangat cerdas. Maka jangan heran kalau seorang yang tadinya baik sekali agamanya jadi pejabat malah melengos. Kenapa? Karena setannya luar biasa. Yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Maka yang paling nyaman, paling ringan itu sedekah secara sembunyi. Contohnya apa? Ngeten. Setiap pagi kita bersedekah, ya, kita di rumah kita ada kotak sedekah. Nanti kalau sudah terkumpul, nanti buat dialokasikan ke yang lain. Misalnya kalau pas ini kan dibagi 2, di Almanar kan juga ada kotak infak kan? Ada kotak infak di situ, maka kita berangkat jamaah sholat subuh diisikan. Nanti sampai rumah ada kita siapkan juga kaleng yang lain. Tujuannya nanti setelah terkumpul diserahkan melalui Masjid Al-Manar, dititipkan ke Lazismu. Ini saya kasih informasi, tak kasih info Mas gitu ya. Tak kasih informasi. Hasil pertemuan di MUI Kabupaten Temanggung, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Rifaiyah di Rumah Kebon di Temanggung menyampaikan bahwa kedepannya setiap masjid akan dibentuk UPZIS atau unit pelaksana zakat infak sedekah. Maka kita persiapkan. Jangan sampai kita nggak mempersiapkan, nanti malah orang lain, lembaga lain yang justru menggarap.
Ini serius, ini saya sampaikan. Kita persiapkan dari jamaah nanti dikelola betul, mana yang untuk masjid sesuai akadnya, mana yang nanti untuk misalnya lewat lajismu dan seterusnya. Insya Allah nanti makin makmur. Saya di Ngatirjo, saya itu tadinya hanya sebagai pelaku, maksudnya saya zakat atau bersedekah lewat lajismu. Lama-lama saya tertarik menjadi pelakunya juga. Saya juga menghimpun, Pak, Bu. Di Ngatirjo saya menghimpun skor receh-receh kecil. Sampai sekarang alhamdulillah stabil di angka 3 sampai 5 juta per bulan. Hanya 100 rupiah dari beberapa jamaah kita gali potensinya sudah lebih dari 2 tahun berjalan, luar biasa, telaten betul. Dan ini menjadi energi yang luar biasa, menjadi kebiasaan yang luar biasa. Jadi 1 dari 7 golongan yang paling enteng napa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Berikutnya Rasulullah juga menyampaikan bahwa seseorang kelak ya akan memperoleh naungan dari sedekahnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda yang artinya setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar sampai ada keputusan untuk manusia masuk surga atau masuk neraka. Dan sedekah ini amalan yang paling sederhana, gampang. Maksud nggih? Kita dalam keadaan batal sah napa mboten sedekah? Sah. Dalam keadaan sakit saged? Kedah wudu mboten? Mboten. Lari alit saged mboten? Saged. Siapapun bisa bersedekah. Maka Allah pun menginformasikan kepada kita semuanya dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, menggambarkan bahwa ketika manusia sudah mati, manusia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan hidup meskipun hanya sekejap. Ngeten? Mun ati preso nggih? Hanya untuk apa? Sedekah. Hanya untuk sedekah. Bahkan Rasulullah juga menggambarkan seandainya saat ini terjadi hari kiamat, kemudian di saku kita kok ada benih kurma atau biji kurma atau biji apapun, maka kita disuruh untuk menanam, membuangnya untuk menanam. Padahal sudah mau hari kiamat. Ini pentingnya bersedekah. Dan sedekah ini luar biasa, yang penting istiqomahnya kita. Maka perlu dilatih. Setiap pagi sebelum berangkat ke masjid atau jamaah subuh, kita sudah menyiapkan 2 uang. Kalau saya pribadi, saya setiap pagi saya menyiapkan 2. 1 untuk kenceleng surga yang saya serahkan ke lazismu, 1-nya untuk ke musola tempat saya, namanya musola Al-Manar juga. Jadi sudah tak siapkan. Dan itu tujuannya apa? Meskipun sedikit, karena kita insya Allah dapat doa dari malaikat Allah. Ini kucing penting, itu yang penting. Rasulullah menyampaikan 2 malaikat Allah yang akan turun di pagi hari. Yang satunya mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat yang satunya Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan, maksudnya menahan harta untuk tidak bersedekah, kebinasaan harta. Dan malaikat maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan harus besar. Yang penting sekali lagi untuk istiqomah bisa 2.000 atau 5.000. Nek ngendikane Ustadz Muslim Allah yarham, ketua PDM Kendal dulu menyampaikan, nek sedekah dit 1.000 Surapayu wis lungset. Uang 1.000 itu zaman sekarang sudah lungset, susah tuh dicari. Maka paling tidak ya 2.000, 2 hari sekali 2.000. 2 hari sekali 2.000. Yang penting istiqomah.
istiqomahnya kita. Kemudian berikutnya, yang kedua, ini penting. Dengan lewat lembaga amil zakat, kita tidak akan pernah bisa mengungkit pemberian kita dan tidak bisa menyakiti hati orang yang diberikan zakat, infak, sedekah. Ini penting, Pak. Banyak orang yang hancur pahala sedekahnya karena mengungkit. Dan ini menjadi kebiasaan orang tua. Sudah memberikan sedekah, nafkah kepada pasangan hidupnya, kepada suami atau istrinya, termasuk kepada anaknya, malah diungkit. Corone ngeten, anake dilalai biying, gitu, kandhani angel, dinasihati susah. Seperti akhir-akhir ini, anak-anak alumni corona, maksud ya, belajar jarak jauh, karena saking jauhnya jarak, jadi dinasihati susah, dikandani mawal, diilokke angel. Kon sinau angel, bahasan wis sinau angel mudenge, gampang laline. Akhirnya sebagai orang tua yang merasa sudah bekerja keras, kemudian sampai ngomel-ngomel ke anaknya, bapak kowe nyambut gawe banting komeng, sikil gawe sirah, sirah gawe sikil, awan gawe bengi, bengi gawe awan. Wah, luar biasa. Malah kamu yang tak kasih nafkah, malah itu sama artinya dengan mengungkit. Ampun saestu. Loro atine niku jarine nek diungkit-ungkit niku. Biyen wis tak wehi lho. Ampun arak bodo mesti tak wahi sedekah. Bahasan nyong arak pilihan lurah nyong jago kok orang ngerti. Maka jamaah rahimakumullah, maka kita beramal zakat, infak, sedekah melalui lembaga amil zakat ini kita nggak tahu siapa yang dikasih oleh lembaganya, ditasarufkan ke siapa, kita nggak tahu. Jadi cara mudahnya begini, kita berinfak sedekah melalui lembaga amil zakat termasuk ke lazismu, itu seperti kita apa? Seperti kita buang air besar. Nggak pernah kita hitung, nggak pernah kita kinjuk milini kining endi gitu kan, nggak pernah. Jadi kita nggak pernah memikirkan ini mau jadi apa, nanti seperti apa, nggak pernah mikir. Tapi ini cobaannya orang kalau berzakat, infak, sedekah tidak melalui lembaga amil, maka yang ada adalah nama. Maksudnya nama kita. Wong wateke menungso niku nek ngamal apik sithik wae kepengin dikenang sepanjang masa. Begitu. Maka sekali lagi iblis itu juga pandai sekali untuk menggelincirkan orang yang beramal termasuk zakat, infak, sedekah. Maka sekali ini alternatif, bukan berarti nek sedekah terang-terangan itu harus otomatis menjadi riak, bukan. Ini alternatif bagi kita. Kadang sedekah terang-terangan itu juga penting. Pentingnya gimana? Contoh begini, waktu penggalangan open donasi mobil untuk lazismu Ngadirjo, untuk bersih-bersih masjid dan seterusnya, ada seorang dokter, ya, biasanya itu kalau ditarik orang lain ngasihnya 200. Karena ada saya dan beberapa kawan masuk ke rumah beliau memohon bantuan ke beliau, keluarnya berapa? 2 juta. Akhirnya jamaah yang lain, para jamaah yang kaya yang lainnya bertanya, kalau Pak Dokter itu nyumbang berapa? Ini 2. Oh ya, saya tak 2.300.000. Jadi ini sekali lagi bukan untuk riya, tapi untuk berfastabiqul khairat. Yang mengetahui kita ikhlas riya atau tidak adalah hati kita masing-masing. Pokoknya yang penting kita ikhlas, dan salah satu upaya ikhlasnya kita yaitu melalui salah satunya kita salurkan melalui lembaga amil zakat. Kemudian ini, dengan menyalurkan zakat, infak, sedekah, maka kita tidak mengetahui siapa di mana orang yang menerima zakat, infak, sedekah. Saya tak tanya sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya,
Pernah nggak membelikan keset untuk masjid? Pernah nggak ibu-ibu semuanya membelikan porstek atau sabun pewangi untuk masjid? Pernah? Belum. Pernah nggak ikut bersih-bersih masjid? Pernah. Berapa hari sekali? Berapa bulan sekali? Pernah nggak ibu-ibu semuanya nguras WC? Bapak-bapak? Pernah? Membelikan keset, sikat, poster-poster dan lain sebagainya pernah? Sekarang tak tanya, ibu-ibu istiqomah mboten? Kalau bersedekah misalnya lewat lazismu, istiqomah enggak? Nek jenengan istiqomah sedekah, salah satu sedekahnya lewat lazismu, nanti dibentuk ubzis di Masjid Al-Manar ini. Nanti enggak ketang satu rumah misalnya 10.000. Saya di Ngadirjo itu tadinya target satu rumah hanya berapa? 10.000. Tapi sekarang rata-rata per rumah itu 60.000, per kaleng itu 60.000 loh. Luar biasa. Dan ibu-ibu kalau sudah aktif, salah satu atau beberapa sebagian dari sedekahnya disalurkan lewat lazismu, panjenengan pun sami ngresik-ngresiki masjid. Karena lazismu Temanggung setiap bulan selalu membelikan ini untuk masjid-masjid, memberikan genset untuk relawan bersih-bersih masjid. Jadi kita nggak tahu kebaikan apa yang telah Allah nanti siapkan untuk kita. Karena itu filosofi tanaman pun kalau ditanam di dalam tanah maka akan lebih kuat nanti akarnya. Tetapi kalau ditanamnya di atas permukaan, terkena angin, terkena banjir, sudah hilang. Berikutnya, ini penting juga saya sampaikan, jangan mengungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti dan menyakiti orang yang diberi. Jangan sampai. Jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga ini, tak serempeng saja. Ini yang saya inginkan. Mendapat doa terbaik bukan hanya dari orang yang menerima, tetapi dari petugasnya. Doanya ngeten. Doanya kan salah satu doa yang didengar oleh didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh malaikat, ya. Salah satunya adalah doa dari orang yang tak pernah kita ketahui. Orangnya itu berdoa tapi tanpa sepengetahuan orang yang memberi. Maksudnya, maka inilah doa misterius namanya. Salah satu contoh, orang yang harus operasi kanker. Operasi kanker, kemudian saya ajukan ke Lazismu Temanggung, diberikanlah bantuan. Akhirnya saya datang menyerahkan bantuan itu, saya menyerahkan, yang bersangkutan sangat mendoakan, ya Allah berikanlah siapapun yang memberikan ini kesejahteraan, kesehatan, lancar usahanya dan seterusnya. Kemudian inilah doa dari petugas amilnya. Doanya ini, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alhu laka tahuron. Wah, istimewir niki nek mungguh saya kalau Mas Yusuf atau petugas Lazismu ke tempat saya, ini yang saya nantikan. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Jan estu niki. Ini yang kita nantikan. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu insya Allah akan terjamin keikhlasannya. Kenapa terjamin keikhlasannya dibandingkan dengan memberikan sendiri? Karena kita akan bebas dari motif politik, pencitraan, riak, pengen dilihat orang, sum'ah atau ujub. Contoh sederhananya, misalnya seseorang si A memberikan sedekah kepada si B.
Kemudian suatu hari si A ini mau jago lurah atau menjadi calon anggota DPR. Kira-kira si B ini nek nggak nyoblos A rikuh mboten? Ya suatu saat si A ini karena nek musim politik apalagi pilihan lurah kan panas sekali. Jadi sampai-sampai bisa saja si A ini ngomong begini, setiap mau Idul Fitri sudah tak kasih, bertahun-tahun tak kasih. Saya mau jago lurah, milih wae ora. Kira-kira muspro mboten sedekahnya? Muspro. Kemudian berikutnya, ini mengapa kok harus melalui lazismu? Ini saya sampaikan. Ini lembaga amil zakat nasional yang diakui oleh negara, diantaranya itu. Dan ini sebelum adzan saya sampaikan, waktu halakoh MUI beberapa waktu lalu, saya mempertanyakan adanya kotak-kotak panjenengan menawi wonten ing warung rumah makan sok preso mboten kaleng-kaleng nika dari yayasan. Itu saya tanyakan ke Basnas Temanggung, ini terkait dengan kaleng-kaleng seperti ini, bagaimana kedudukannya? Mohon untuk ditertibkan. Kenapa? Kalau tidak ditertibkan, jangan sampai nasibnya seperti sebuah yayasan besar di Indonesia, namanya ACT. Tahu nggih? Berapa miliar yang disalahgunakan? Atau misalnya kasus-kasus yayasan yang kemudian menilep uang jamaahnya, atau kasus-kasus orang yang wakaf kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Kenapa ini harus ditertibkan? Karena ada kasus beberapa waktu yang lalu, sebuah lembaga amil zakat entah resmi atau tidak sudah menghimpun dana dari masyarakat, kasusnya di daerah Lampung, ternyata untuk kepentingan terorisme. Nah ini kan apa nggak kasihan jamaahnya kan begitu. Maka kalau mau zakat infak sedekah, yang berhak untuk menggalang zakat secara resmi, infak secara resmi adalah lembaga yang sudah diakui pemerintah, lembaga yang sudah diaudit oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Ngeten sementara kita break dulu nggih. Baik, kita lanjutkan. Jadi pentingnya lewat lembaga resmi. Bahkan ketika halakoh MUI di Temanggung beberapa waktu lalu, Ustadz Jundarto sampai menyampaikan ke saya, di Temanggung ini ada 5 atau 6 saya lupa, yang sudah resmi diakui oleh Basnas dan diakui oleh pemerintah. Di luar itu berarti ilegal, bisa ancaman pidana kalau ada yang melaporkan. Kenapa? Karena yang menggali dana dari masyarakat nggak sembarang loh. Apalagi kalau di Ngadirjo itu ada yang pakai mobil, ya kan? Pakai mobil kemudian narik tinggen ini loh, pingin pergi, ya kan? Nggak peduli siapa yang ditarik, orang non muslim pun ditarik. Apa nggak mempermalukan orang Islam itu? Jadi kalau modelnya seperti itu, siapa yang mempertanggungjawabkan? Siapa yang mau mengaudit? Padahal dana dari masyarakat kalau tidak diaudit, wah bahaya. Nyatanya sebuah yayasan, kita tahu semuanya namanya ACT, itu sampai luar biasa, ternyata bobol juga, ratusan miliar yang disalahgunakan, ratusan miliar. Terus nek sudah seperti itu, wah ini sampai menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha tahun kemarin, sampai-sampai dari beberapa lembaga amil zakat mau menghimpun dana kurban pun nggak mencapai target, Pak. Efek dari apa? Efek dari kasus ACT ini, sehingga masyarakat nggak percaya lagi. Untungnya kalau semacam lazisnu, Basnas sudah ada segmen sendiri. Maka sekali lagi
Ustadz Jundardo sampai memberikan komentar dengan pertanyaan saya ini. Pokoknya kalau mau zakat infak sedekah lewat yang sudah jelas, biar tidak muspro. Berikutnya ini saya sampaikan, Lazismu Temanggung itu memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian dari berbagai akuntan independen, termasuk 2022 ini juga dapat opini WTP. Artinya uang yang masuk, uang yang keluar itu ada catatannya semua, bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena uang jamaah ini gurih, setannya pun juga yang membujuk, wah luar biasa. Jenengan ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya pernah dengar kasus seorang ustadz terkenal di Indonesia yang kemudian dilaporkan jamaahnya karena penyalahgunaan sedekahnya? Jadi konsep sedekahnya pokoknya nek kamu sedekah 1 miliar nanti akan dibalas 100 miliar. Atau kalau misalnya jamaah, yo ibu-ibu semuanya silakan cincinnya lepasin semua di jalan Allah, dijaluk sama beliaunya. Sampai rumah ngapul, ada yang sedekahnya mobil, pulang ke rumah jalan kaki, nanti gantinya mobil yang lebih mahal. Ternyata yang ditunggu tidak datang, karena balasan sedekah itu belum tentu duit, Pak, Bu. Bisa jadi peluang rezeki, bisa jadi kesehatan dan lain sebagainya. Maka amal salat yang istiqomah, sedekah, zakat, infak yang istiqomah itu tujuannya untuk nopo? Akhirat, jangan dunia. Nek tujuannya dunia mesti getun. Cobi panjenengan semuanya kalau pernah mendengar amalan-amalan disuruh membaca 4.444 kali dibaca, tujuannya rezekinya biar lancar, donyo meneh. Disuruh baca ini biar hutangnya lunas, dunia lagi. Maka sekali lagi kita niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan prosedur jalan yang benar. Ini berbagai penghargaannya saya sampaikan. Terus kemudian penyalurannya tepat sasaran, sesuai dengan perundang-undangan. Yuk, saya itu sok ditanya sama kawan-kawan saya, Pak Rofi, bagaimana hukumnya? Ada kawan saya punya yayasan, dia masang kotak-kotak amal di warung-warung, padahal dia tidak berizin negara. Kira-kira dibenarkan secara syariat apa tidak? Kalau saya menjawab dengan bahasa saya sederhana, kalau kita melanggar ketentuan, bahkan ketentuan negara pun kurang berkahi, gitu saya. Bahasanya saya kan begitu. Dan sekali lagi memang dibuatnya aturan itu agar masyarakat bisa dapat kepercayaan dari lembaga. Jangan sampai ada penipuan. Karena sekali lagi, kalau bukan lembaga amil zakat, nanti motongnya itu luar biasa. ACT itu bukan lembaga amil zakat loh, maka motongnya sakarepe dhewe. Kalau lembaga amil zakat itu kan termasuk dari 1/8 kan, jadi maksimal berapa? 1/8, nggak boleh lebih dari itu. Maka harus ada audit dan sebagainya. Kemudian tidak sembarangan, betul, untuk mencairkan, tidak sembarangan, diteliti betul orangnya ada apa tidak dan seterusnya. Bahkan kalau mau mengajukan misalnya ke Basnas, itu rumahnya pun difoto, gitu loh. Saya pernah mau mengajukan Pak mantan kades di daerah utara sana. Beliau ini sakit dan nggak punya duit, mau tak ajukan ke Basnas, tapi disuruh moto rumahnya. Kamu kok rumahnya bagus banget gitu. Akhirnya saya enggak mengajukan, malah saya ngajukan ke Lazismu. Diteliti ternyata rumahnya ini rumah yang bukan miliknya dia, ternyata rumahnya itu milik adik-adiknya juga, gitu ya. Jadi memang betul keuangannya luar biasa, repot sekali, enggak punya duit. Senajano mantan kan enggak harus dilupakan. Apalagi mantan kepala desa pernah berjasa dan sebagainya. Tidak semua mantan kepala desa itu kaya.
Dan ini disurvei, saya yang nyurvei, ikut nyurvei. Berikutnya, ini pilar-pilarnya saya sampaikan. Pilar itu yang ini bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kemudian, nah ini penting bagi saya sampaikan. Habis ini selesai. Dengan menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lazismu, sama artinya seperti kita begini, berperan seperti, nah ini menyumbang air yang dimasukkan ke dalam tandon. Maksud nggih? Misalnya jamaah tim mriki nyumbang sak siwur tak lumpukke dengan tandon besar. Pertanyaan saya, airnya itu ada bekasnya enggak? Ini miliknya Ustadz Tamim, ini miliknya Pak Sam, ini miliknya saya, ada bekasnya? Enggak ada. Uangnya jadi satu. Kemudian nanti kalau sudah terkumpul, ya kan? Nanti kan dikumpulnya rekeningnya sendiri-sendiri, Bu, Pak. Rekening zakat sendiri, sedekah sendiri. Jadi tidak akan dicampur-campur. Gitu. Maka seperti ini kalau sudah terkumpul. Gitu. Air yang dari sekian ribu orang dikumpulkan kan jadi airnya banyak. Enggak akan tampak itu airnya siapa. Kita nyumbang sak gelas niki kepada satu orang, yang dapat manfaat berapa? Satu. Tapi kalau kita kumpulkan, misalnya satu ember besar, jadi disumbangkan kepada 10 orang, berarti saya meskipun ngasih satu cangkir, saya seperti juga memberikan kepada berapa orang? 10. Itulah nilai positifnya di situ. Berikutnya, macam-macam penyalurannya ini, nggih. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang ke-8 ini penting. Terakhir ini, manfaatnya banyak sekali yang menerima. Yang menerima banyak sekali. Nanti lebih lengkapnya tak bagikan di grup nanti. Jadi meskipun kita sedekah berapa? Misalnya 10.000, misalnya nggih, 1.000, tapi ribuan orang yang bisa menerima. Tapi kalau misalnya kita sedekahnya 100.000 dikasihkan ke satu orang, berapa penerimanya? Satu orang. Ini maka luar biasa. Ini untuk Lazismu Temanggung menghimpun tahun 2021 total 3 miliar. 3 miliar. Kemudian pengeluar yang ditasarufkan 2,7 miliar. Berapa penerima manfaatnya? 2.638 dan 22 entitas. Entitas itu kelompok. Seperti kami relawan bersih-bersih masjid. Jenengan teng Lazismu Istiqomah, kita bersih-bersih masjid, jenengan sami-sami bersih masjid juga. Karena memang luar biasa. Ini memungkinkan zakat, infak, sedekah kita 3 menit lagi dilipat gandakan menjadi berapa kali? 700. Kok bisa 700? Kan seperti logonya ini di surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi satu biji nanti tumbuh berapa? 7 helai, 1 helai 10. Jadi berapa? 1 helainya berapa? 10 atau 100? 100. Maka jadi 700. Inilah yang dibuat logo ini. Ini bukan logo matahari loh. Maksud nggih? Ini memberi 1 dibalas 7. Ini bukan logo matahari ini. Ini filosofinya begitu. Kenapa kok bisa sampai 700 kali lipat? Karena keikhlasannya, karena keridhaan Allah, karena penerimanya juga sangat banyak. Ini refleksi untuk kita semuanya. Barangkali kita napa nggih nglumpukke sedinten 1.000 atau 500. Seperti kita itu mengumpulkan apa? Biji padi, nggih. Pasti kita akan menanam di lahan yang subur dan baik, kemudian ditanam oleh petani yang terbaik. Setelah itu dengan pengelolaan yang terbaik, setelah itu akan menghasilkan panen yang terbaik dan melimpah. Gambarannya ngeten, mungkin hanya beberapa saja. Mungkin jumlahnya mung sak menten iki, jikuke saka sithik. Tapi sak menten nek diwehke teng petani enggak amanah, apa yang terjadi? Diliwet dhewe, ditutu dhewe.
nggak jadi ditanam. Tapi kalau dikasihkan ke petani yang tekun, amanah, mengelolanya dengan baik, maka hasil panennya bisa luar biasa. Waune sak toples bisa dadi sak menten. Kenapa? Hasil sedekah terbaik diserahkan pada orang yang terbaik, mengelolanya dengan cara yang terbaik, amanah, profesional, maka luar biasa hasilnya. Tetapi diserahkan pada orang yang tidak amanah, malah pangan dewe, diliwet dewe. Maka sekali lagi menjadi gerakan jamaah Al-Manar semua nanti difasilitasi oleh takmir untuk membuat gerakan sedekah berjamaah, dan insya Allah nanti hasilnya luar biasa. Pengaruhnya sebulan 2 bulan coba rasakan di dalam kehidupan kita, rasakan luar biasa dari istiqomah sedekah. Sanggup? Niki kudu bismikuso lho. Bismillah kudu dipeksa. Ini daripada nanti diminta oleh ubzis yang lain gitu. Dan ini saya sudah mulai di Ngadirjo. Kalau ada kawan saya yang mau modal usaha, saya ajukan ke Lazismu. Panjenengan menawi ngertos teng Ngadirjo teng jembatan Manggong. Nggih. Jembatan Manggong Ngadirjo. Sakderenge peken sebelah kiri jalan enten bakul martabak. Martabak Han-Han. Niko lare pemuda Muhammadiyah Ngadirjo yang saya usulkan dari nol, gerobaknya, modalnya tak usulkan ke Lazismu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Bahkan setiap pembicara ustadz malam Jumat kalau ada kajian dikasih sama beliau 2 martabak manis dan martabak telur gratis. Pak Agus barangkali pernah dapat WA-nya kan? Siapa yang malam ini mau tak buatkan 5 porsi gratis loh niku. Dan sekali lagi ini saya menggerakkan seperti itu. Ada yang beasiswa pengen kuliah juga tak ajukan ke Lazismu. Bahkan ini saya membidik 2 calon santri dari Ngadirjo lulus SD mau saya pondokkan di tempatnya Ustadz Wahyudi sampai selesai dibiayai oleh Lazismu. Nanti kembali ke Ngadirjo membina dakwah jadi kader ulama. Bahkan kalau mau sampai Mesir, sampai Yaman, sampai Sudan, saya ajukan juga ke Lazismu. Karena Lazismu Temanggung menguliahkan mahasiswa salah satunya di Al-Azhar, alumni Al-Matira dikuliahkan oleh Lazismu. Mboten luar biasa niki. Padahal kita hanya sedekah mung 1000 2000 toh. Tapi kan penerimanya luar biasa manfaatnya. Ngeten barangkali yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penutup apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Harta kita itu ada 3 macam. Harta kita ada berapa macam? 3 macam. Yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kita sedekahkan, kita infakkan, itulah yang akan menjadi bekal kita ketika meninggalkan dunia. Sedangkan yang kita tinggalkan tidak dimakan juga tidak, dimakan tidak, dizakatkan atau diinfakkan juga tidak, tapi dibuat rebutan warisan. Kalau sudah rebutan warisan dereng kinaruan, putra wayah sing dipun paringi warisan malah ndongaake, malah nyuwis dadalalapo gitu ya, dadalala dan seterusnya. Maka bijak-bijaklah dalam mengelola harta agar kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam sholat 5 waktu berjamaah beserta sholat sunatnya, istiqomah di dalam zakat, infak, sedekah. Semoga dengan 2 ini hidup kita makin baik, hidup kita makin barokah, penuh dengan 1001 macam jalan keluar yang Allah berikan untuk kita. Makatan ingkang ugat kaula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.